Perkenalkan, nama saya Iniman Sayunata. Saya dari jurusan akuntansi, Prodi Depa Akuntansi Perpajakan dengan NIM 201565459. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi form 1721A1 dan juga SSP atau surat setoran pajak. Baiklah, di sini saya akan langsung saja menjelaskan bagaimana cara untuk membuat atau mengisi form 1721A1. Nah, jadi sebelumnya di sini saya sudah membuat data yang diperlukan untuk mengisi formnya, seperti data B1, gaji dari P1 pegawai, dan kedua. Nah, tentu saja sebelum membuatnya, di sini saya akan memberikan contoh cara membuat agar kita dapat mengisi formnya dengan mudah tanpa perlu melakukan satu persatu form untuk setiap pegawai. Jadi sini kita hanya perlu membuatnya sekali, lalu kita tinggal mengubah yang ada pada MPWP-nya dan mereka yang lainnya akan mengikuti MPWP tersebut. Nah, pertama kita melakukan data validation pada MPWP. Nah, untuk data validation sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Saya tinggal lanjut saja. Nah, yang pertama pada MPWP. Nah, pada MPWP pegawai, identitas pegawai. Nah, pada MPWP bagian pertama, sini kita menggunakan rumus left yang terlihat di sini. Nah, lalu untuk teksnya kita mengambil pada data MPWP yang sudah di data validationin, dan ini pada di luar form. Kita membuatnya di luar form agar tidak mengganggu formnya saat jika diperlukan untuk mencetak. Nah, lalu untuk lengkapnya kita menggunakan 12 agar yang terlihat pada ini ada 12 angka dari kiri seperti ini. Nah, lalu untuk bagian MPWP yang kedua, kita sini menggunakan rumus Smith sama di yang rumus left-nya, teksnya kita gunakan MPWP. Lalu untuk start name-nya itu kita mulai dari angka ke-15 dan kita hanya menggunakan 3 angka saja. Nah, lalu untuk yang terakhir kita akan menggunakan rumus Rig. Jadi kita mulai dari kanan dan hanya menggunakan 3 angka dari kanan sehingga yang kita adalah 000. Nah, jadi jika kita ganti, maka MPWP-nya juga akan mengikuti. Lihat, berubah sesuai dengan apa yang kita tulis. Nah, lalu untuk rumus NIK, di sini kita dapat menggunakan rumus lookup. Bagaimana caranya? Pertama kita ketik lookup, lalu untuk lookup value-nya sama seperti menggunakan rumus sistem dari MPWP, kita mengklik di bagian data validation MPWP-nya. Lalu untuk tabel array-nya kita mengambil pada database 1 sini. Nah, database 1 ini kita blok semua dari MPWP sampai kerja. Kita blok seperti ini. Nah, lalu lanjut untuk rumus berikutnya, yaitu bagian indeks 6-nya. Nah, indeks itu 6 itu apa? Itu adalah menentukan data yang kita cari dan menentukan data apa yang kita cari pada database ini. Yang di rumus tadi kita nulis indeks 6 itu 2. Itu karena hitung dari MPWP, hitung dari NIK berarti dia nomor 2. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk ring lookupnya kita gunakan pairs. Nah, lalu untuk mencari nama sama seperti sama rumusnya seperti mencari NIK. Nah, yang bedanya ini bedanya ada di indeks 6-nya. Di sini kita menggunakan angka 3. Itu karena ada di database 1. Nama itu jika hitung dari MPWP pada di urutan ketiga.
Jadi kita buatnya di tulis angka, menggunakan angka 3 agar sesuai dengan nama. Itu juga dengan alamat. Di sini kita gunakan angka 6 karena alamat itu dikecualikan juga adalah urutan ke-6. Nah, selanjutnya di sini kita mencari jenis kelamin. Caranya itu adalah kita menggunakan rumus gabungan if lookup. Nah, untuk rumus if lalu kita langsung menggunakan rumus lookup. Nah, untuk rumus lookup itu sama seperti yang di atas. Kita menggunakan indeks 5 sesuai karena disamakan pada di urutan ke-5. Bedanya itu di sini kita menggunakan logika testnya, itu apabila jenis kelamin pegawainya adalah laki-laki, maka tanda X ini akan muncul di laki-laki. Namun apabila pegawainya adalah perempuan, maka tanda X-nya akan muncul di perempuan. Contoh seperti ini. Di sini perempuan pada urutan ada di NPWP kedua, jadi kita akan coba ganti NPWP-nya dan ya, X akan berada di perempuan. Nah, lalu lanjut ke status jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Di sini ada untuk rumus K, TK, dan HB ini rumusnya sama. Yang bedakan itu adalah bagian HB, TK, dan K. Ini menggunakan rumus gabungan antara if, left, dan lookup. Jadi bila yang di sini, apabila kita lihat di tab 1, apabila bagian kirinya itu adalah huruf K, maka dia akan muncul di bagian K. Apabila TK, maka muncul TK. Itu. Lalu untuk jabatan, sama rumusnya ini sama seperti rumus yang lainnya. Kita menggunakan hanya berbeda di indeks 6-nya. Itu kita sudah selesai pada identitas 5. Dan untuk pegawai asing, bila rumus itu sama seperti rumus jenis kelamin, itu bila ada pegawai asing di data yang kalian buat, kalian bisa membuat kode negara yang diperlukan. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke bagian rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Nah, yang pertama itu adalah penghasilan bruto, yang mana penghasilan bruto itu terdiri dari gaji pensiun, tunjangan PPh, tunjangan lainnya, honorium dan imbalan lainnya, premi asuransi, penerimaan dalam bentuk natura, tatium bonus, dan jumlah penghasilan bruto. Pada database itu saya hanya membuat gaji pensiun, tunjangan lainnya, dan dengan tunjangan lainnya. Jadi rumusnya ini sama, kita menyesuaikan. Yang pertama itu saya akan beritahu rumus untuk gaji pensiun atau THT atau JHT. Nah, di sini kita menggunakan rumus lookup sama seperti rumus sebelumnya. Kita ambil di database dan menggunakan indeks 6 ke 10. Nah, lalu mengapa kali 12? Karena pada database 1 gaji pokok ini saya membuatnya per bulan. Nah, karena kita buatnya per bulan, maka pada form 17/1 ini kita menggunakan gaji pokok setahun, jadi kita kali 12. Nah, begitu pula lalu untuk tunjangan lainnya ini, di sini kita mengambil itu di data PPh 21 pegawai. Nah, di sini terdapat tunjangan itu ada 3 tunjangan, yaitu tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, dan tunjangan fungsional. Lalu bagaimana cara mencarinya? Kita menggunakan rumus sum lookup. Jadi kita menggunakan rumus
sum, lalu kita cukup, kita cari dulu untuk yang pertama tunjangan anaknya, lalu kita buat rumus untuk tunjangan suami. Kita buat tunjangan suami istri, lalu tunjangan anak dan tunjangan fungsional. Jadi hasilnya tuh tadi semua tunjangan itu akan langsung dijumlahkan jadi satu. Jadi kita tidak perlu membuat banyak tabel di sini. Nah, karena itu juga termasuk tunjangan yang saya buat tadi di sana itu adalah per bulan, maka sini kita kali 12 hasilnya. Nah, lalu untuk yang itu karena saya tidak mengisi di datanya, jadi saya tidak membuatnya di sini. Ini bisa sesuai dengan data yang kalian buat dengan rumus yang sama. Hanya membedakan pada indeks 6-nya saja, sesuai dengan urutan data dari NPWP. Nah, lalu untuk jumlah penghasilan brutonya ini, kita menggunakan sum, kita jumlahkan dari 1 hingga 7. Nah, saya dapat seperti ini. Lalu kita lanjut ke pengurangan. Yang pengurangan itu adanya itu biaya jabatan dan iuran pensiun. Nah, di sini kita juga mengambil datanya di data PPH. Sama seperti rumus tunjangan, tapi hanya satu saja, yaitu ini saja. Cukup ini saja rumusnya. Nah, jadi kita sesuaikan dengan indeks 6-nya. Nah, lalu kali 12. Dan itu dapat rumus iuran pensiunnya. Lalu untuk biaya jabatannya itu rumusnya sama seperti tunjangan lainnya. Di sini dikarenakan di pengurang kita ada biaya jabatan itu ada dua, yaitu jabatan dan biaya pensiun. Jadi kita tidak perlu lagi membuat tabel untuk biaya pensiunnya, kita jadikan satu, sehingga mereka langsung dijumlahkan. Nah, lalu untuk jumlah pengurang itu tinggal sum saja. Nah, kita lanjut ke perhitungan PPH pasal 21. Yang pertama penghasilan itu. Ini jelaskan penghasilan itu adalah jumlah penghasilan bruto dikurang dengan jumlah pengurangan. Jadi maksudnya adalah penghasilan bruto dikurang dengan mengurang. Lalu untuk jumlah penghasilan itu jadi pada bagian jumlah penghasilan itu untuk penghitungan PPH pasal 21 yang disetahunkan. Itu adalah kita tinggal menggunakan sama dengan, lalu klik pada sel jumlah penghasilan itu. Lalu penghasilan tidak kena pajak PTKP. Di sini kita bisa ambil di rumus gaji dan PPH. PTKP. Rumusnya itu sama seperti yang lainnya, hanya membedakan pada indeks 6-nya. Begitu pula dengan lalu untuk penghasilan PPH 21 atas penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Di sini kita lihat yaitu adalah jumlah penghasilan itu dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Lalu kita langsung bulatkan menggunakan rumus London. Ini agar bulatkan agar tidak ada hasil seperti ratusan, agar ini mudah kita dalam menghitung hasilnya. Lalu untuk pasal PPH 21 atas penghasilan kena pajak disetahunkan, kita sama seperti rumus pada
lainnya kita gunakan rumus cukup. Lalu kita ambil di PPH pada bagian ke 18 ini. Nah, itu PPH pasal 21 yang terutang, itu hasilnya adalah kita ambil yang ini di PPH 1 yang setahunkan. Nah, lalu untuk pasal PPH 1 pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi sama, kita ambil yang ini. Nah, itu untuk, setelah kita selesai menghitung PPH pasal 21, untuk identitas memotong ini sesuai dengan nama PT kalian, ini sesuai dengan NPWP kalian juga. Jadi tidak ada syarat khusus untuk bagian ini. Nah, itu dia cara untuk mengisi form 1721A1. Nah, lanjut kita akan saya akan jelaskan cara untuk membuat surat setoran pajak SSP. Nah, sama seperti form 1721A1, di sini kita menggunakan data validation terlebih dahulu agar memudahkan membuatnya, dan juga kita membuat KJS ini agar kita dapat mengganti sesuai dengan surat setoran pajak yang kita bayarkan. Nomor surat setoran pajak yang kita bayarkan. Nah, untuk NPWP kita menggunakan rumus left. Di sini kita menggunakan rumus mid, lalu sini mid, dan rumusnya seperti yang kalian lihat. Ini kita hitung sesuai dengan angka berapa di PK itu adalah angka keberapa. Di sini ingat titik ini kita hitung juga. Ini karena titik akan dihitung sebagai urutan angka. Nah, itu untuk bagian tengahnya. Lalu bagian akhir kita gunakan rumus right. Nah, untuk nama PP sama seperti pada rumus form 1721, kita menggunakan rumus cukup dan kita ambil di database 1. Dan ini berdasarkan dengan data NPWP yang sudah di data validation. Lalu untuk alamat wajib pajak juga sama rumusnya, hanya berbeda pada indeks namanya. Lalu ini kita kosongkan dulu, karena ini dibuat sesuai dengan nomor objek pajak. Jadi di sini kita buat itu sesuai dengan nomor objek pajak yang dimiliki, lalu dan juga alamat objek pajaknya. Ini saya hanya akan jelaskan untuk objek pajak saja. Nah, kode akun pajak. Nah, dimana kita bisa dapat cara dapatkan kode akun pajak? Di sini saya sudah kode akun pajak itu bisa kalian cari lihat di Google. Itu kode akun pajak itu hanya ada satu dan tidak ada jenis yang lainnya. Jadi kita tulis saja langsung. Nah, jadi selanjutnya ada jenis setoran. Nah, sinilah fungsi dari data validation ini, karena pada jenis setoran ini berhubungan dengan pembayaran yang kita lakukan. Nah, bila kita ganti ke 106, maka pembayaran yang adalah pembayaran pajak masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait. Nah, lalu untuk masa pajak itu kita buat sesuai dengan bulan apa kita membuat setoran pajaknya. Setoran pajak sudah sesuai dengan tahunnya sekarang. Nah, lalu jumlah pembayaran sama dengan yang di form 1721. Di sini kita ambil di bagian PPH yang disetahunkan. Nah, yang kita ambil itu adalah ini, kita ambil yang ini, yang di PPH 21 yang setahun. Nah, terakhir untuk terbilang. Nah, untuk rumus terbilang ini sesuai yang dijelaskan pada di video sebelumnya ini,
kalian wajib untuk mendownload terlebih dahulu rumus terbilangnya agar dapat digunakan, karena jika kalian tidak mendownloadnya terlebih dahulu maka rumus terbilang ini tidak akan dapat digunakan. Nah, lalu untuk di bagian sebelah kiri ini kita buat sesuai dengan perlunya. Lalu di sini ini kita sesuaikan dengan tanggalnya. Nah, ini kita sesuaikan dengan nama wajib pajaknya ya, agar tidak jadi kesalahan wajib pajak. Jadi kita menggunakan sama dengan lalu klik bagian nama WP. Nah, jadi dia akan sesuai dengan apa yang tertera di sana. Nah, baik, itu saja. Biarlah itulah cara untuk membuat mengisi form 11A1, A1 dan surat setoran pajak atau SPP. Nah, terima kasih telah menontonnya. Jangan lupa untuk di like dan subscribe. Sampai jumpa dan salam.